Gedung C di mana ya? Mau verifikasi berkas lagi. Kayaknya itu ada orang. Coba deh tanya mereka. Komisi Kak, mau nanya, gedung C buat verifikasi berkas di mana ya? Aduh, gua tahu juga gua. Gua juga masih baru di sini. Masih baru juga. Iya. Di mana ya? Coba tanya sama abang itu. Udah, coba deh. Ya. Bang, misi bang, mau numpang nanya sih. Iya. Di sini gedung C di sebelah mana ya? Waduh, saya juga nggak tahu gedung C di mana. Emang kenapa? Mau verifikasi berkas. Oh, sama saya juga kebetulan mau verifikasi berkas. Emang kalian dari masih baru juga bang? Iya, masuk baru ya. Emang dari prodi mana kalian berdua? Saya? Iya. Saya dari matematika bang. Oh sama. Saya juga matematika. Lah, kita bertiga sama matematika. Wede. Gimana kalau kita itu apa? Cari bareng-bareng? Boleh? Ya, ya. Kawan, sepertinya kita tidak cukup mempunyai angkatan saja. Iya, bener tuh. Soalnya kalau misalnya angkatan aja, ya udah cuma bisa buat angkatan aja gitu. Kita nggak tahu, nggak bisa buat tempat mahasiswa prodi matematika. Apalagi tahun depan kita udah bakal ada mahasiswa baru yang datang ke prodi kita. Terus harus gimana tuh? Kita butuh wadah naungan yang lebih besar untuk bisa menaungi mahasiswa prodi matematika. Seperti himpunan. Gimana menurut kalian? Setuju sih, setuju. Setuju banget. Bacaan perolehan hasil suara pemilu raya Himatika ITERA periode ke-1. M. Arif Berto Pramudia memperoleh hasil suara tertinggi. Dengan ini, Muhammad Arif Berto Pramudia dipilih menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Matematika ITERA periode ke-1. Perasaannya yang pertama sih yang pasti senang karena udah dikasih kepercayaan sama teman-teman semua, dan juga sempat jadi beban pikiran juga sih waktu itu karena kita masih pertama, belum ada referensi dari manapun ya, tapi ya berkat teman-teman kepercayaan terus dukungan dari teman-teman ya optimis aja, mungkin itu sih. Pemilihan susunan kepengurusan ya, jadi dulu tuh sebenarnya di kepengurusan saya sendiri itu kita udah sempet mengalami yang namanya perombakan atau perubahan dari struktur badan pengurusnya. Jadi yang pertama itu ya mungkin secara garis besar dari ketua, kemudian wakil ketua itu dulu kita sebutnya perdana menteri, kemudian ada sekretaris, bendahara, kemudian ada juga DPA, kemudian ada senator, kemudian di situ kita punya 4 sub atau 4 divisi. Yang pertama tuh, jadi yang pertama itu kita dulu namanya ada pendidikan dan penelitian, terus yang kedua ada divisi perhubungan, kemudian ada pengelola sumber daya, ya itu kesejahteraan anggota, yang terakhir itu
bagian-bagiannya ada kayak olahraga, kesenian, terus ada agama, kayak gitu. Nah kemudian di tengah kepengurusan, di tengah masa jabatan, kami tim inti merasa ada yang kurang gitu, ada yang kurang dengan kepengurusan ini. Kemudian setelah kita melakukan berbagai riset, kita bertanya-tanya ke himpunan-himpunan lain, ada himpunan matematika di luar kampus. Akhirnya kita memutuskan untuk merombak di pertengahan kepengurusan itu. Kita rombak mulai dari untuk ketua tetap ya, ketua umum, kemudian wakilnya menjadi sekretaris jenderal, kemudian ada di sana sekretaris bendara tetap, kemudian DPA dan senator yang dulunya kita pisah satu-satu, kemudian kita gabungkan menjadi satu. Kemudian untuk divisinya sendiri tetap 4, cuman di situ kita kelompokkan lagi sub-sub bagiannya. Ada 4 divisi. Yang pertama pendidikan dan penelitian, itu tetap. Kemudian ada perhubungan itu isinya sendiri kayak ya, eksternal dan internal. Yang pertama pasti eksternal, itu ya hubungan keluar kampus. Kemudian ada juga yang antar mahasiswa di lingkungan kampus. Kemudian di perhubungan juga ada yang namanya Kominfo itu ya yang mengurus tentang media massa dan lain-lain. Kemudian ada banyak sekali di sana, ada semacam film dokumenter di situ juga ada, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga di situ ada kaderisasi. Nah, yang tadinya pengelola sumber daya, nama divisinya, setelah perombakan kita ganti namanya menjadi kaderisasi. Nah, di situ dia khusus untuk menangani kaderisasi himpunan kita. Contohnya seperti kaderisasi anak mahasiswa angkatan 2018 yang tentunya bakal masuk ke himpunan, itu kaderisasi. Kemudian yang terakhir itu ada minat dan bakat, itu divisi yang keempat, yang tadinya adalah kesejahteraan anggota, itu kita ganti namanya menjadi minat dan bakat. Minat dan bakat ya kalau untuk isinya sih kurang lebih sama, olahraga, kesenian. Namun kita di kepengurusan yang satu ini ada salah satu pokok atau subdivisi yang kita hapus di situ. Contohnya seperti subdivisi keagamaan, itu kita hapus melalui pertimbangan yang banyak, karena sebelumnya kita sempat melakukan program kerja yang tentang keagamaan, dan itu sedikit bertentangan sama organisasi lain yang ada di kampus yang tentang agama itu sendiri. Jadi melalui berbagai pertimbangan akhirnya subdivisi tersebut kita hapuskan. Mungkin itu sih dari pengurusan. Kesannya ya, kalau menurut saya Bang Arif itu secara individu orangnya kritis, dia juga pekerja keras sih. Ya kita tahu sendiri, saya dan Bang Arif ini sebagai pengurus pertama di Himatika ITERA, jadi banyak kesibukan untuk ngebentuk Himatika ITERA. Untuk kesannya sangat luar biasa ya, karena ini kan pengalaman baru bagi saya dan Kak Yuan pastinya. Untuk pengalamannya banyak banget, karena kita juga masih baru nih. Jadi seperti kita mulai dengan membuat format surat masuk dan surat keluar gitu. Terus kita juga mengecek proposal masuk dan keluar, kita membuat laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan gitu. Dan pastinya kita juga kalau misalkan ada rapat gitu, kita memulai pembicaraan gitu. Pastinya itu merupakan salah satu pengalaman yang luar biasa bagi kita berdua. Kita angkatan pertama yang ingin membangun bersama-sama gitu untuk wadahnya sih. Oke, terus karena kita kan bagian dari mahasiswa program studi matematika, jadi kalau misalnya kita membuat wadah untuk mahasiswa prodi matematika, siapa lagi gitu kalau bukan kita yang membangunnya.
Berdasarkan hasil voting, suara terbanyak dimenangkan oleh Sandika Bayu. Selamat ya, Bay. Iya, makasih. Tapi buat kedepannya gue nggak bisa sendirian, Dek. Soalnya gue butuh lo untuk sama-sama ngebangun Himatika ITERA. Gimana, siap nggak? Siap. Oke. Tiga tahun sudah kita berada dalam koridor perjuangan. Sebuah perjalanan yang pasti tidak lurus-lurus saja. Sebuah perjalanan yang kita yakini akan bercerita indah pada akhirnya. Tapi saya yakin ini tidak akan ada akhirnya. Cerita indah itu akan selalu terselip di tiap langkah perjalanan ini. Sekian banyak perjalanan yang kami lalui, kami tidak pernah sendiri. Ada banyak orang-orang hebat yang selalu ada di samping kami. Tantangan-tantangan selalu dihadapkan kepada kami bersama orang-orang hebat dengan berbagai versinya. Waktu kami hampir usai. Bukan kami tak ingin melanjutkannya, bukan kami tak ingin menyudahinya. Sudah waktunya kami mempercayai seluruhnya kepada kalian, kepada sang penerus, kepada sang pemegang tongkat perjuangan selanjutnya. Sulit memang membangun organisasi tercinta ini. Namun tidak mudah juga untuk mempertahankannya sepanjang masa. Lanjutkan apa yang sudah kami lakukan. Teruskan apa yang sudah kami hasilkan. Kami percaya dengan kalian bahwa bendera ini bersama panji-panji perjuangan Himatika ITERA. Karena kami yakin Himatika ITERA akan selalu jaya, dan kejayaan itu akan selalu ada membersamai kalian. Himatika ITERA, kita beda, kita satu, kita bisa.